Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizky Aidhar, dari kelas 4 F3 Etika Profesi dengan NPM 073523111144. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 4 dengan judul Profesionalisme dalam bidang IT. Nah, untuk memahami kriteria seorang profesional dalam teknologi informasi itu sangat penting untuk perkembangan karir dan kemajuan industri di era digital yang saat ini. Yang pertama, yang dimana kita harus menguasai hard skill dalam dunia IT. Terdapat spesialisasi jelas dalam bidang IT untuk seperti fokus pada satu area seperti cyber security ataupun data science dan lain-lain. Terus update teknologi terbaru, yang dimana pelajari framework terbaru dan dapatkan sertifikasi yang relevan. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan masalah teknis, yaitu mampu melakukan debugging dan optimasi sistem dengan efektif. Sebagai contoh, seorang network engineer paham tidak hanya setting router, tapi juga aspek keamanan jaringan. Nah, seorang IT juga harus mematuhi etika dan keamanan digital, yang dimana yang pertama itu menjaga kerahasiaan data. Patuhi regulasi seperti GDPR atau UUPDP untuk melindungi data pengguna. Yang kedua, tidak menyalahgunakan akses. Hindari hacking tanpa izin dan manipulasi sistem yang merugikan. Yang ketiga, open source compliance. Hargai lisensi software dan jangan lakukan plagiarisme kode. Sebagai contoh negatifnya, developer yang memasang backdoor untuk mencuri data pengguna adalah tindakan yang tidak profesional. Bekerja dengan metodologi terstruktur. Pertama, menggunakan best practice, yang dimana implementasi clean code, agile scrum, dan DevOps untuk efisiensi. Yang kedua, dokumentasi rapi. Pastikan dokumentasi kode, infrastruktur, dan laporan proyek terorganisir. Yang ketiga, testing dan QA ketat. Yang dimana lakukan pengujian keamanan sebelum melakukan deploy untuk menghindari masalah. Contoh penerapannya pada CI ataupun CD, di mana tim IT menggunakan CI ataupun CD pipeline untuk update aplikasi yang lancar. Nah, komunikasi efektif di bidang IT. Pentingnya komunikasi yang jelas dalam bidang IT, yang dimana laporan dalam bahasa bisnis. Sysadmin yang dapat menyusun laporan downtime server dengan istilah bisnis. Yang kedua, kolaborasi lintas divisi, yaitu bekerja sama dengan tim dari berbagai divisi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menyampaikan masalah teknis, yaitu mampu menjelaskan masalah teknis dalam bahasa sederhana untuk klien ataupun manajemen. Nah, seorang IT profesional juga harus adaptif dan solutif dalam masalah eh, informasi, yang dimana cepat belajar teknologi baru, menguasai transisi dari on-premise ke cloud dengan cepat dan efisien. Yang kedua, pelatihan karyawan tentang keamanan, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kesadaran terhadap phishing dan ancaman lainnya. Yang ketiga, proaktif memitigasi risiko, yang dimana mengantisipasi masalah scalability sebelum sistem mengalami downtime. Selanjutnya, indikator tidak profesional dalam IT. Yang mana tanda-tanda ketidakprofesionalan dalam teknologi informasi, yaitu terdapat copy paste tanpa pemahaman, yang dimana menyalin kode dari Stack Overflow tanpa memahami konsepnya akan mengakibatkan kesalahan dan keamanan. Yang kedua itu menunda patch keamanan. Menunda pembaruan keamanan membuat sistem rentan terhadap serangan hacker. Yang ketiga, tidak melakukan backup data. Mengabaikan backup data penting menyebabkan kehilangan saat server mengalami error. Dan yang terakhir yaitu peran profesional IT dalam keamanan. Menggali lebih dalam tentang profesional IT,
Yang pertama itu tanggung jawab atas keamanan. Profesional IT harus memastikan sistem yang dibangun aman dari ancaman. Terus ada disiplin dalam pengembangan. Pengembangan dan pemeliharaan kode harus dilakukan secara disiplin dan terencana. Setelah itu, kolaborasi dalam proyek. Proyek IT melibatkan banyak pihak, kerjasama yang baik sangat diperlukan dalam hal ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.